Sheila Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kembali hadir di rumah Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tetap setia bagi setiap kita, amin. Mari kita mau datang sama Tuhan, kasih yang terbaik. Meresponi setiap kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita boleh nikmati hingga saat ini. Dan kita tahu waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia pasti akan menguatkan setiap kita. Sama-sama kita mau kasih yang terbaik dalam pujian kita. Kita satukan hati terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Pagi yang begitu indah. Kami boleh nikmati bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami boleh datang ke tempat ini secara pribadi. Bahkan kami yang datang bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami mengucap syukur dimanapun kami berada. Kami putuskan kami tetap mengucap syukur. Sebab kami tahu waktu kami datang ke kaki Tuhan. Ada kekuatan yang baru Tuhan mampu sediakan bagi kami orang percaya. Engkau Allah yang setia. Dan kami tahu waktu Tuhan setia, Tuhan akan memberikan berkat yang dahsyat bagi kami yang merindukannya. Bapa, sertai ibadah ini Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Satu hal yang kami minta, hanya Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Biar kuasa-Mu yang ada di tempat ini dan dimanapun kami berada, ada jamahan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan, amin. Tepuk tangan kembali yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Angkat tanganmu. Kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan jadikan setiap kami ya Tuhan. Mari sama-sama katakan pagi hari ini, hanya Engkau, hanya Engkau yang selalu setia, serahkan hidup-Mu bagiku. Lewat kuasa darah-Mu ya Tuhan, sucikan daku, berikan ku kemenangan. angkat kedua tanganmu. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan
bersama-sama jemaat Tiberias. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Ku dijadikan. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baik. Karena kekuatan-Mu ya Tuhan, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Mari berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu, mari berseru haleluya. Angkat tanganmu, percaya lewat kasih Tuhan, bukan lewat kekuatanku ya Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, berdoalah. Siapapun engkau, dimanapun engkau berada, apapun yang menjadi latar belakangmu, kau hadir Tuhan, menyentuh hatiku, hatiku Tuhan. Kita boleh bersama-sama berdoa. Kita boleh bersama-sama berdoa. Katakan terima kasih, oh Roh Kudus, Engkau yang sanggupan kami Tuhan. Sampai hari ini aku berdoa. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu sama-sama. Angkat tanganmu. Berdoalah. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Makasih Tuhan untuk semuanya. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Segala pujian syukur Bapa. Katakan Engkau hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir ya Tuhan. Kini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Ku datang
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Katakan, Yesus, aku datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir. Angkat kedua tanganmu, mari saudaraku, percayalah waktu kau menyembah Tuhan yang kuatkan setiap kita. Ada kuasa-Mu Tuhan pagi hari ini. Menyembah, oh Yesus. Yes, bersama-sama katakan gereja Tiberias. Segala pujian syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang ya Tuhan. Datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, katakan sama-sama kembali di hadapan Tuhan Yesus. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang menjadi pusat penyembahan kita, saudara. Haleluya. Ini penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Tanda kami percaya seutuhnya. Untuk kami berseru, kami tahu kehadapan-Mu lah kami datang kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup ini. Yesusku, kami datang siap bersorak-sorai. Dan kami tahu Tuhan pasti akan memberkati kami pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Yang bersuka cita boleh kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakangmu. Jemaat Tuhan katakan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. 1, 2, 3, go. Mari gereja Tuhan, Tiberias sama-sama. Kita pandang dari gereja mana, asal berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kau saudara dan saudari. Bawa sukacita mau lebih lagi pagi hari ini sama-sama jemaat Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu katakan, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan pada kanan kirimu, bila hatimu seperti hatiku, seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. mari bersih kasihlah umat Ku Tuhan. kasihi kau dengan Kasih senyum untuk kanan kirimu, katakan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Lambaikan tanganmu dalam Yesus, katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari semua jemaat Tuhan. Dalam Yesus Sambil lambaikan tinggi tanganmu. kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita percaya kita semua dipanggil, dipilih Tuhan untuk jadi umat pemenang. Amin. Mari bertepuk tangan sama-sama. Pagi hari kami menyatakan kebesaran, kedahsyatanmu Tuhan Yesus Kristus. Mari umat pemenang sama-sama kita katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari umat pemenang bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. melawan sama-sama berdiri ya. Bukan berhenti, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan berhenti, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Bapa segala raja. Boleh lebih lagi. Dipilih ya. Katakan. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Kami nyatakan. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. dialah Raja, Kami nyatakan Tuhan. dialah Raja. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Raja. Di atas segala raja. Yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi tanganmu. Yang masih semangat memuji nama Tuhan Yes. boleh sorakan haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama. Segala pujian syukur bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Pujian syukur kami hanya bagi nama-Mu Bapa. Mari sama-sama. Praise in the valley, praise on the mountain. Praise when I'm sure, praise when I'm doubting. Praise when I'm numbered, praise when surrounded. Praise is the water, my enemy's drowning. Mari angkat tanganmu sama-sama. As long as I'm breathing.
diberikan. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord. Whoa, my soul. Praise the Lord. Whoa, my soul. Dengan imanmu, I won't be quiet. My God is alive. How could I give it inside? Praise the Lord. Whoa, my soul. mari bertepuk tangan yang bersukacita sama-sama. Sama-sama. Praise 'cause you're sorry. Praise 'cause you're real. Praise 'cause you're somebody needed a dream. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause you're good, money better than you are. Praise 'cause you're real. Praise 'cause you're feeling of me. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Semua. Praise the Lord, oh my soul. One more time. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I give it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I give it Sekali lagi katakan. I won't be quiet, my God is alive. How could I give it inside? Lebih keras lagi katakan. Praise the Lord, whoa, my soul. Kami bersyukur karena Tuhan. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. That every day. Let every day, Let us pray. let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. That every day. Let every day, Let us pray. let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. That every day. Let every day, Let us pray. let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorak-sorakan haleluya. Sebab kita dipilih siang hari ini untuk memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang bersuka Tuhan memilih setiap kita, lambaikan tinggi tanganmu. Serta pujian lagi bagi nama Tuhan kita. Segala pujian syukur bagi nama Tuhan Yesus. Dengan hati bersuka umat Tuhan. Dari segala bangsa kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari bertepuk tangan sama-sama. Oh, satu suara umat Tuhan yang dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bahwa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima nyanyian kami Bapa. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah dan pujian
tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena-Mu Tuhan. Tuhan yang memanggil setiap kami. Kami percaya Tuhan yang memilih setiap kami. Hari tempat ini memuji menyembah nama Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama umat Tuhan. Oh pujian syukur, terimalah kemuliaan. Terimalah sembah kami. Pujian kami. Sambil bertepuk tangan, terimalah kemuliaan. Kau layak pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah dan pujian kami. Terima sembah dan pujian kami. Terima sembah dan pujian kami. Yang bersyukur kasih tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita boleh percaya Tuhan begitu baik bagi setiap kita, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita boleh tetap angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kita boleh berdoa. Bapa, kami datang Tuhan Yesus, merayakan kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa indah. Kami terus menikmatinya. Dan kami bersyukur kami boleh dipilih menjadi umat kepunyaan-Mu ya Bapa. Kami boleh diselamatkan dari segala yang jahat. Kami boleh menerima belas kasihan-Mu ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu ya Bapa. Dan kami boleh percaya Tuhan begitu baik. Dan Dia akan memberkati setiap kami. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Roh Kudus untuk semuanya. Kami hadir ke tempat ini Tuhan. Untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Oh, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Angkat tangan kita sama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama katakan, I love your voice. You have led me through the fire, darkness night. You are close like no other. Ini yang kami kenal ya Tuhan. Engkau berjalan bersama dengan kami. I have seen all the goodness of God. All my life you have been faithful. Katakan sama-sama. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
kasih untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness, God. Oh, Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I gave you everything. Oh, your goodness is running out, it's running out to me. your goodness. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I gave you everything. Oh, your goodness is running out, it's running out to me. Gereja Tuhan sama-sama katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so, with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Lebih lagi sama-sama katakan. All my life you have been faithful. Makasih Tuhan. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yang percaya, yang mengucap syukur dalam Tuhan, sama-sama katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am, I will sing to you God, because we live for you God. So my life, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing to you. I will sing of the goodness of God. I will sing to you. I will sing of the goodness of God. Berikan tepuk tangan untuk segala kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Berkat-Mu begitu melimpah kami nikmati, kami lihat. Kami telah Kau jadikan saksi berkat-Mu ya Bapa. Begitu luar biasa Tuhan mencukupkan segala yang kami perlu. Hingga hari ini betapa banyaknya Tuhan telah melindungi setiap kami. Seharusnya kami telah hancur, tapi kami bersyukur kami hidup dalam janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami. Biar kami tidak hanya memuji-Mu Tuhan, tapi kami boleh terus taat dalam setiap janji. Ini doa, pengharapan kami, dan syukur kami. Dalam nama Yesus, sama-sama kita boleh katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersyukur, kita boleh memuji menyembah Tuhan Yesus. Dan terlebih dahulu sama-sama kita akan saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidak. Dan selamat menyaksikan.
Kita pasti menginginkan jalan hidup yang mudah, tanpa persoalan, tanpa pergumulan, tanpa isak tangis, dan tanpa air mata. Apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa sukar atau masa-masa sulit? Kita harus mempunyai pengharapan kepada Tuhan Yesus yang adalah merupakan benteng pertahanan yang kuat. Berseru dengan keyakinan kepada Tuhan adalah satu-satunya penjawab doa. Tuhan Yesus selalu janjikan untuk menjawab doa. Dan janji Tuhan Yesus selalu menemani kita waktu kita dalam kesulitan. Mendengar suara Tuhan dengan jelas merupakan hal penting yang seharusnya berfungsi dengan baik. Sebab suara Tuhan atau firman-Nya akan menentukan hidup kita, jati diri kita, dan peranan serta fungsi kita di dalam Tuhan Yesus. Kita semua mungkin pernah bahkan sering berkata, Tuhan Yesus baik, berkali-kali bahkan ya. Tapi apakah pilihan dan cara hidup kita benar-benar mencerminkan apa yang kita katakan? Berseru dengan keyakinan kepada Tuhan yang adalah satu-satunya penjawab doa. Tuhan akan memberikan jawaban doa yang terbaik meskipun dengan tidak mengabulkan doa kita, tetapi pasti Tuhan Yesus akan memberikan yang lain yang terbaik buat kita karena Tuhan Yesus mengasihi dan memperhatikan kita. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan itu baik. Memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus dalam setiap keadaan membutuhkan keputusan hati yang benar, maka kita akan melihat Tuhan Yesus akan berkarya atas hidup kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat menyaksikan video khotbah dari Ibu Gembala Sidang secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari ini Jemaat Tuhan kita mau terima pesan Tuhan lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Bu Pendeta Darniati Pariaji. Bagi setiap Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk edisi Minggu 12 Juli 2026 dengan judul Pasti dan Yakin Tuhan Yesus Memelihara Kita. Sama-sama kita masuk di Roma yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkatilah seluruh jemaat Tiberias senantiasa dalam lindungan Allah, hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Hidup di bumi seperti di sorga dan diprogramkan akan pesta di kerajaan sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma yang kedua, untuk kita pasti dan yakin Tuhan Yesus memelihara kita. Yang pertama, selalu setia kepada Tuhan Yesus. Dalam Lukas 9 ayat 57 dan 58. Dan dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kesetiaan adalah hal penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kesetiaan kepada Tuhan adalah komitmen kita kepada Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan. Kesetiaan yang sebenarnya bukan hanya diperkatakan, melainkan sebuah tekad untuk terus mengikut Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Kesetiaan kita kepada Tuhan adalah sebuah pilihan untuk memprioritaskan Tuhan Yesus di atas harta, pekerjaan, jabatan, dan kesenangan. Semua itu harus berada di bawah Tuhan Yesus yang menjadi prioritas utama kita. 2, percaya Tuhan itu ajaib atau campur tangan Tuhan ajaib. Yeremia 40 ayat 4 dan 5, kemudian Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan Keluaran 34 ayat yang ke-10. Oleh campur tangan Tuhan, Raja Babel yang seharusnya menghukum Yeremia malah sebaliknya memperhatikan hidup Yeremia. Bila kita membaca firman Tuhan atau Alkitab, kita melihat banyak kisah-kisah dalam Alkitab bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dan tidak masuk akal. Oleh sebab itu kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan memang ingin melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kita harus percaya akan campur tangan Tuhan Yesus yang ajaib. 3, percaya masa depan kita cerah. Yeremia 29 ayat 11, Amsal 23 ayat 18, dan di dalam Mazmur 68 ayat yang ketiga. Bagi kita orang percaya, masa depan sungguh ada, dan hendaklah hal ini menjadi keyakinan kita bahwa masa depan kita penuh dengan harapan. Kita tidak boleh meragukan firman Tuhan. Masa depan orang percaya telah Tuhan siapkan sedemikian rupa sesuai dengan rancangan Tuhan. Maka sikap hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Amsal 23
ayat 12 dan ayatnya yang ke-17. Hidup ini suatu perjalanan panjang yang harus kita lewati. Tapi percayalah, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan kami mau selalu hidup dalam pertobatan setiap hari dan hidup dalam kekudusan-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan kami mau menjadi pelaku dari firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian Saudara Gembala untuk minggu pagi hari ini, dan kita siapkan hati kita umat Tuhan. Di pagi siang hari ini kita diberkati lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Mari satukan hati di hadapan Tuhan, kembali tundukkan hati, tundukkan diri kita bersatu di dalam doa. Untuk segala sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kami, ajar kami untuk kami boleh berharap sama Tuhan, ajar kami untuk kami boleh percaya sama Tuhan, ajar setiap kami untuk kami boleh berserah sama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Kami berdoa, biarlah hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang bertata di atas setiap pujian, sembah, syukur kami pagi siang hari ini. Sebentar kami mau siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus mengajar setiap kami, Tuhan memperlengkapi, Tuhan mengubahkan, menguatkan, dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Menyerahkan hamba-Mu Tuhan Yesus, Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kata kalimat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami percaya boleh membangun setiap kami, menguatkan, memberkati setiap kami. Juga berkati Bapak Pendeta Elvi Sirait, biar setiap pendengar firman Tuhan yang kami terima, kami percaya Tuhan Yesus boleh memerdekakan setiap kehidupan kami di tempat ini. Kami buka hati kami siapkan diri kami diberkati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang bersyukur diberkati Tuhan. Sama-sama gereja Tiberias kita katakan amin. Buka hatimu sama-sama jemaat Tuhan. Siapkan diri kita di hadapan Tuhan, diberkati firman Tuhan Yesus. Bawa hatimu sama Tuhan. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku, ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Sampai kita bangkit berdiri umat Tuhan, angkat tanganmu. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Angkat tangan berdoa-doa gereja Tiberias. Aku berserah. Sambil kita buka hati kita ini bersama Tuhan, diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh terkasih Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji di pagi hari. Aku berserah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau.
Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul pagi hari ini yang beribadah pada Engkau. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias dengan Roh Kudus-Mu. Dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini. Engkau yang terlebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, juga menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Bagaimana untuk mampu menghapus sakit hati. Bagaimana untuk mampu menghapus sakit hati. Sakit hati atau pahit hati adalah dimulai dan diperangkap oleh amarah, yang mana itu adalah penyakit yang bisa membusukkan tulang. Di Pengkhotbah 7 ayat 9 dikatakan, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kemudian di Amsal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sakit hati atau kita pahit hati dapat menghambat berkat dan perkembangan kepribadian ya saudara sekalian. Di Efesus 4 ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kemudian di Efesus 4 ayat 31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amarah adalah biang dari segala kekacauan. Jadi sakit hati harus dibuang jauh-jauh sampai hilang, menghapuskannya selamanya. Firman Tuhan katakan orang yang sakit hati itu menjadi jatuh sakit. Salah satunya adalah karena terus-menerus menyimpan sakit hati. Betapa banyak orang memendam sakit hati dan dipendam bertahun-tahun saudara tanpa membereskannya. Sesungguhnya sakit hati tidak pernah membawa keuntungan bagi kita atau orang yang mengalaminya. Sebaliknya, sakit hati justru akan melunturkan semangat dan merampas damai sejahtera di dalam hati kita. Orang yang menyakiti kita mungkin tidak memikirkan apa yang telah diperbuatnya bagi kita. Sementara kita semakin merana karena selalu pikirkan apa yang telah diperbuat orang tersebut terhadap kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi kita buang sakit hati. Curahkan kepada Tuhan Yesus yang kita rasakan. Dan biarkan Tuhan Yesus membalut luka hati kita. Di Mazmur 147 ayat 3 dikatakan, Ia Allah menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka, saudara sekalian. Kemudian berhati-hatilah juga kita dalam perkataan dan perbuatannya, saudara sekalian. Perbuatan yang tidak terkontrol atau perkataan yang tidak terkontrol, pedas, tajam, fitnah, gosip, dapat menimbulkan sakit hati dalam diri orang lain, saudara. Di Amsal 17 ayat 27 katakan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Begitu juga perbuatan kita, apabila perbuatan kita sembrono, orang lain akan terkena dampaknya ya saudara. Berpikir panjanglah sebelum berkata-kata dan berbuat. Jadi untuk menghapus sakit hati, apa yang kita harus lakukan saudara sekalian? Yang pertama adalah memeriksa diri kita sendiri dengan jujur dan berjiwa besar. Memeriksa diri kita sendiri dengan jujur dan berjiwa besar saudara sekalian. Firman Tuhan di Mazmur 42 ayat 2 dan 3, firman Tuhan katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, firman Tuhan di Mazmur 42 ayat 23 ini ya, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau ya. Nah, ini mengajak kita untuk berseru, menangis, meratap, bersukacita, berkeluh kesah,
berinteraksi dan menegur diri sendiri, jujur akan kelemahan diri sendiri, dan pada akhirnya berharap kepada Tuhan Yesus yang sangat paham betul ketidakmampuan kita, yang mana dengan keadilan dan kasih-Nya yang sempurna, Tuhan Yesus memulihkan kita. Firman Tuhan di Mazmur tadi katakan mengajak kita untuk bertanya dan mencoba jujur dengan diri sendiri. Kesakit hatinya kita itu yang membuat bingung kita dengan perasaan yang menggelisahkan. Kita serahkan hati, pikiran, dan perasaan kita kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita berseru, mengeluh, berharap kepada Tuhan, jujur akan kelemahan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kesetiaan Tuhan Yesus yang menuntun kita dalam segala masa. Tuhan Yesus yang mengajak kita untuk datang kepadanya dengan segala beban sakit hati kita, saudara sekalian. Di Matius 26 ayat 41 katakan, untuk itu kita harus berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan mari belajar dari Tuhan Yesus yang adalah firman dan air hidup yang mampu melegakan kita. Di Mazmur 94 ayat 18-19 katakan, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Tuhan Yesus mengasihi kita untuk memikul beban yang Dia percayakan. Belajar dan berpaut kepada Tuhan Yesus, bukan kepada dunia yang hanya menggelisahkan dan memberikan kepuasan palsu, saudara. Jadi hal pertama bagaimana untuk mampu menghapus sakit hati adalah satu, memeriksa diri kita sendiri dengan jujur dan berjiwa besar, saudara. Kedua, bagaimana untuk mampu menghapus sakit hati adalah membangun kemampuan untuk mengampuni. Efesus 4 ayat 32 katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketika Tuhan Yesus kesakitan di atas kayu salib, Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus mengampuni orang yang menyakitinya. Tuhan Yesus mengampuni orang yang membunuhnya. Mengampuni itu sangat krusial. Mengampuni itu sangat penting. Dan mengampuni itu sangat betul-betul harus dilakukan, saudara sekalian. Karena itu betul-betul genting ya. Kalau kita tidak menjalankannya, ya seperti Tuhan Yesus katakan, menegaskan bahwa pengampunan terhadap kita juga ditentukan oleh pengampunan kita terhadap orang lain, saudara sekalian ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa ya di Lukas 6 ayat 37, kan Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa, ampunilah kami sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan Yesus di atas kayu salib mengampuni orang yang membunuhnya. Mengampuni itu sangat penting, saudara sekalian, sangat krusial. Tuhan Yesus menegaskan bahwa pengampunan terhadap kita juga ditentukan oleh pengampunan kita terhadap orang lain. Lukas 6 ayat 37 katakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sekarang kita tanya, saudara, mengapa kita tidak mengampuni? Ya, mengapa kita tidak mengampuni? Itu karena kita menuntut pembalasan. Kita disakiti, kita berharap orang itu dibalas, ya, atau kita balas kembali, gitu. Mengapa kita tidak mengampuni? Itu karena kita menuntut pembalasan. Kita merasa tidak adil tanpa adanya pembalasan. Ketika kita dipukul, reaksi kita akan pukul balik. Dan ketika kita dihina, kita mau hina balik, ya saudara. Tetapi sesungguhnya reaksi untuk membalas dendam itu meningkatkan stres, menurunkan kekebalan tubuh, dan merusak kesehatan. Pembalasan adalah haknya Tuhan, saudara sekalian. Di Roma 12 ayat 19 firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kalau kita sudah tahu ini, jangan kita ambil haknya Tuhan.
Tuhan Allah lah yang adil. Biarlah Allah yang membalas. Untuk itu, mari kita miliki kasih. Kasih itu dapat menyejukkan hati yang panas, ya. Kalau kita memiliki kasih, hati kita jadi sejuk, mendinginkan amarah yang membara, saudara, dan mencairkan dendam. Kedekatan kita dengan Tuhan Yesus akan sangat mempengaruhi pada kemampuan kita untuk memaafkan. Saya ulangi, kedekatan kita dengan Tuhan Yesus akan sangat berpengaruh pada kemampuan kita untuk memaafkan. Jadi hal yang kedua, bagaimana untuk mampu menghapus sakit hati adalah membangun kemampuan untuk mengampuni. Nah, yang ketiga, bagaimana untuk mampu menghapus sakit hati adalah jangan katakan memaafkan tapi tidak bisa lupakan. Nah, itu orang sering katakan, ya saya udah maafkan kok, bisa nggak bisa lupa. Nah itu jangan, saudara sekalian. Jangan katakan memaafkan tetapi tidak bisa melupakan, dan kita melihatlah ke depan, saudara sekalian. Ya, itu tadi sering orang berkata, saya dapat memaafkan tapi tidak dapat melupakan. Manusia memang dibekali dengan memori atau daya ingat, saudara sekalian. Otak kita ingat ya, saudara sekalian. Tetapi ketika kalimat itu diucapkan atau kita katakan, tapi saya nggak bisa lupakan gitu. Artinya kita masih menyimpan sakit hati kita, menyimpan perbuatan orang itu yang tidak baik kepada kita, ya. Ada sesuatu yang terjadi atau masih ada kompromi, artinya antara menghapus kesalahan orang dan menyebut-nyebut dalam doa kita nggak bisa lupa, kita berharap orang itu dibalas, ya saudara sekalian. Jadi kalau kita masih menyebut-nyebut, itu kita masih ada kompromi antara menghapus kesalahan orang dan menyebut-nyebutnya. Ya, sedangkan kita dalam doa seperti Tuhan Yesus ajarkan, ya, kita berdoa ya di Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita mengatakan kita mengampuni kesalahan orang lain, tapi ternyata kita masih menyimpan akar kepahitan. Maka sebab itu ya sama dengan kita tidak memperoleh pengampunan dari Allah. Karena kita tidak mengampuni orang lain. Sedangkan Tuhan Yesus katakan, ya, ajarkan berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saya ulangi, kita mengampuni kesalahan orang lain, tetapi ternyata kita masih menyimpan akar kepahitan. Mulut kita katakan kita ampuni, tapi kita masih sakit hati, kita masih ngilu, kita masih sedih, ya. Maka sebab itu kita itu sama dengan kita tidak memperoleh pengampunan dari Allah. Kalau kita tidak bisa melupakannya, kita tidak diampuni, saudara sekalian. Karena kita tidak mengampuni orang lain. Maka ambil sikap tidak mengingat dan tidak membicarakannya lagi. Tidak mengingat dan tidak membicarakannya lagi. Kita harus memilih salah satu antara mengampuni atau tidak, bukan dua-duanya. Karena firman Tuhan katakan di Yakobus 3 ayat 10-11, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya saudara, mari ambil sikap tidak mengingat dan tidak membicarakannya lagi. Kita harus memilih salah satu antara mengampuni atau tidak, bukan dua-duanya. Yaitu tadi firman Tuhan katakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Segera keluar dari jerat yang dibuat iblis. Lakukanlah dengan cara berdoa yang bermuara kepada kemampuan untuk mempunyai rasa damai dan sejahtera. Tetapi damai dan sejahtera yang berasal dari Bapa ya saudara sekalian. Bukan yang berasal dari dunia di dalam nama Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Di Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari melihat ke depan. Yang berarti melihat jauh di luar daya pandang kita. Terkadang kita bergumul untuk melihat yang kita alami sekarang. Kita lagi sakit hati, kita lagi sedih, kita lagi ada masalah. Firman Tuhan katakan kepada kita di Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita jangan putus asa.
kita percayai Allah atau kita percayai Tuhan Yesus yang melihat semua hari-hari kita mendatang dengan sempurna. Dan Tuhan Yesus mengetahui apa yang kita perlukan untuk menghadapi masa depan, saudara. Dan kita akan penuh pengharapan, ya. Karena di 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi hal ketiga, bagaimana untuk mampu menghapus sakit hati. Ketiga, jangan katakan memaafkan tetapi tidak bisa lupakan. Jangan katakan memaafkan tapi tidak bisa melupakan, ya saudara sekalian. Hapus itu dan kita melihatlah ke depan, saudara sekalian. Itulah bagaimana untuk mampu menghapus sakit hati adalah satu, kita memeriksa diri kita sendiri dengan jujur dan berjiwa besar. Serahkan hati, pikiran dan perasaan kita, jujur akan kelemahan kita, karena hanya Allah yang mampu melegakan kita dan memberikan kepuasan yang sejati, ya saudara sekalian. Dan yang kedua, membangun kemampuan untuk mengampuni. Mengampuni adalah hal yang sangat krusial, hal yang sangat genting, hal yang sangat penting, saudara sekalian. Sebab pengampunan kita juga ditentukan oleh, kita diampuni oleh Allah, ya, itu juga ditentukan oleh pengampunan kita terhadap orang lain. Jadi mari kita mengampuni, saudara sekalian. Kemudian ketiga, jangan katakan memaafkan tetapi tidak bisa lupakan. Dan kita melihatlah ke depan, saudara sekalian. Mari ambil sikap tidak mengingat dan tidak membicarakannya lagi, dengan segenap hati memaafkan di dalam nama Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, mari kita untuk mampu menghapus sakit hati, kita periksa diri kita dengan jujur dan kita berjiwa besar, kemudian kita membangun kemampuan untuk mengampuni, dan kemudian kita jangan katakan kita memaafkan tapi tidak bisa melupakan, tetapi marilah kita melihat ke depan. Nah, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus menjadi pelaku daripada firman-Nya. Selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara sekalian, ada firman Tuhan ada di otak kita, di kepala kita, di hati kita. Dan kita lakukanlah firman itu, saudara sekalian. Dan firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari, saudara sekalian. Mari kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Jangan mendukakan hati Tuhan. Marilah kita menyenangkan hati Tuhan dan juga tidak mendukakan hati sesama. Tuhan Yesus katakan, kita diminta untuk berjuang, untuk masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Nah itu janganlah kita gampang sakit hati, atau juga membuat sakit hati orang, ya saudara sekalian. Jangan, saudara sekalian. Marilah kita hidup di dalam kasih, saudara sekalian, ya. Allah itu kasih, ya. Kalau kita kasih, hati kita tenang, hati kita sejuk, saudara sekalian. Kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Saudara sekalian, kita diminta berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa kegelapan, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus juga menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau lautan api, ya saudara sekalian. Dan marilah kita selalu mengingat karya keselamatan yang telah Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita sudah diampuni, diselamatkan, saudara sekalian, bahkan kita disembuhkan, ya saudara sekalian. Ya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, saudara sekalian. Maka Tuhan Yesus menghendaki kita selalu memperingati karya keselamatan itu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu menyatu dengan tubuh darahnya Yesus selalu, saudara sekalian. Janji Tuhan Yesus, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, saudara sekalian, hal yang besar, spiritual, spektakuler, mujizat besar terjadi melalui diri kita, saudara sekalian. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, kamu akan memerintah bersama dengan aku, dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian. Marilah kita dalam hidup, saudara sekalian, menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Karena Tuhan Yesus menghendaki, Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, ya saudara sekalian, dan ajarlah kepada mereka
apa yang aku ajarkan kepadamu dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara sekalian, marilah kita menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh sekeliling kita bahwa inilah kita anak Tuhan Yesus, Allah kita Yesus Kristus yang penuh kasih. Ya saudara sekalian, Allah kita yang Yesus Kristus yang penuh kuasa, saudara sekalian. Dan dalam hidup ini kita bertobat dan bertobat, tiada hari tanpa pertobatan. Dan berjaga-jaga dan waspada selalu untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Dan selalu siap sedia. Karena Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia. Karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang. Untuk itu kita berjaga-jaga dan waspada selalu. Hidup di dalam doa, dalam kekudusan, pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama. Demikian saudara sekalian, bagaimana untuk kita mampu menghapus sakit hati yang bisa terjadi dalam hari lepas hari saudara sekalian. Baik di keluarga, baik di pekerjaan, baik di komunitas ya saudara sekalian. Itu bisa terjadi ya tanpa kita minta ya. Nah untuk kita yang membuat hati kita sakit ya. Bagaimana untuk kita mampu menghapus sakit itu, marilah kita satu memeriksa diri kita sendiri dengan jujur dan berjiwa besar. Dan kemudian kedua, membangun kemampuan untuk mengampuni, ya, mengampuni. Dan ketiga, jangan katakan memaafkan tetapi tidak bisa lupakan. Dan kita melihatlah ke depan. Demikian saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian dan juga berkat bagi saya sendiri. Dan saya percaya kita semua sebagai anak Tuhan Yesus mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji atas firman yang luar biasa yang Ibu sampaikan buat kami semua. Kami sungguh diberkati dengan firman pagi hari ini, yaitu dengan tema bagaimana untuk mampu menghapus sakit hati. Maka doa kami untuk Ibu Gembala, Tuhan terus pakai secara luar biasa dan Tuhan tambahkan hikmat, pengurapan, kuasa dari sorga untuk terus mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, mempelai yang siap pesta di sorga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, hari ini Ibu Gembala Sidang sudah mengajar kita firman Tuhan, bagaimana untuk mampu menghapus sakit hati. Maka tadi ada 3 hal yang Ibu sampaikan buat kita semua. Yang pertama, kita harus memeriksa diri kita sendiri dengan jujur dan berjiwa besar. Yang kedua, membangun kemampuan untuk mengampuni. Dan yang ketiga, jangan katakan memaafkan tapi tidak bisa lupakan dan melihat ke depan. Amin. Saudara diberkati, amin. Ya, saya mau tanya, saudara pernah sakit hati? Atau lagi sakit hati ini saudara? Ya, nggak usah jawab lah saudara. Nah, kira-kira siapa yang sering sakitin hati saudara-saudara? Diam semua ini gereja saudara. Kepahitan semua saudara ya. Ya inilah fakta ya, ini fakta, ini realita, kenyataan hari-hari ini. Ternyata banyak di antara kita yang yaitu mengalami sakit hati. Dan ternyata yang paling banyak membuat kita sakit hati adalah perkataan. Apa saudara? Perkataan. Jadi pesan saya buat kita semua, jaga perkataan kita. Amin. Suatu hari Paulus saudara ingin mengutus Timotius dari surat Timotius 1 ayat pasal 12 ayat 4 dikatakan, Timotius, kalau kamu pergi ke Efesus, jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena kamu muda. Nah, jadi nanti kamu di jemaat Efesus kalau ada yang menganggap rendah, anggap muda, meremehkan kamu, maka jangan marah, jangan berbantah-bantah, sabar, jadilah teladan. Amin. Maka dikatakan apa? Jadilah teladan dalam apa? Dalam perkataan. Maka hari ini siapapun saudara, jadilah teladan dalam perkataan. Kita ini sekarang ini kekurangan yaitu figur yang bisa menjadi teladan. Ya, dimulai dari rumah ya. Kadangkala kita ini buah benih dari orang tua, ya, dari keluarga
ya orang tua sakit hati, istri sakit hati sama suami, suami sakit hati sama istri, suami bertengkar sama istri, saudara, anak-anak liatin. Akhirnya apa saudara? Anak-anak cuma dengar, ikut sakit hati juga gitu saudara ya. Nah itu sebabnya bagi kita semua, jaga perkataan kita. Ternyata perkataan kita bisa melukai hati orang, bisa mematahkan semangat orang, juga bisa menghancurkan hidup orang. Maka jaga perkataan kita. Jadi salah satu penyebab sakit hati adalah perkataan. Nah yang kedua yang menyebabkan sakit hati adalah perbuatan kita. Maka jaga hidup kita, ya banyak perbuatan-perbuatan yang membuat orang jadi terluka saudara, jadi kecewa ya. Saya nggak nyangka kamu begini, saya nggak nyangka kamu melakukan ini, itu ya saudara. Jadi mari jaga perbuatan kita, karena apa yang kita tabur nanti kita akan apa? Tuai. Jadi hari ini mari jaga perkataan, jaga perbuatan kita. Kita baca satu ayat di dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang apa? Stop, kita disuruh apa? Sabar, sama-sama bilang bersama saya, sabar. Amin. Saudara, sabar itu gampang diucapkan, tapi ternyata sabar itu sulit untuk dilakukan. Ya, sekarang ini banyak orang bertengkar, ya, banyak orang ribut, banyak orang marah-marah. Saudara, bertengkar itu apa penyebabnya saudara? Karena orang merasa diri paling benar. Jadi suami istri bertengkar, nggak ada yang mau diam, nggak ada yang mau stop saudara. Akibatnya sakit hati. Karena apa saudara? Karena merasa diri paling benar. Suami merasa paling benar, istri merasa paling benar, orang tua ribut sama anak-anak, orang tua merasa paling benar, anak merasa paling benar. Selama dua-dua merasa paling benar, maka tidak akan ada solusi. Maka Alkitab bilang, Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, sabar. Amin. Jadi apapun keadaanmu hari ini, belajar sabar. Orang sabar pasti diberkati Tuhan. Amin. Orang sabar akan selalu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Terus lanjut kita baca sama-sama 2, 3 ya. Dan apa? Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi sama seperti Tuhan mengampuni kita, kita pun harus mengampuni orang lain. Jadi hari ini mari kita berjuang, kita saling mengampuni. Selama kita mengampuni saudara, maka hidup kita tenang. Amin. Hidup kita bahagia. Orang yang tidak mengampuni tidak akan bahagia. Orang yang tidak mau mengampuni hidupnya nggak akan tenang. Iya saudara. Saudara mau ke gereja, saudara lihat orang yang ngeselin saudara, saudara bisa pulang gak jadi gereja. Ya, saudara di rumah suami atau istri yang saudara gak ampuni, saudara akan tersiksa. Jadi hari ini mari kita mengampuni. Tuhan mengampuni kita berulang-ulang, kita pun juga harus mengampuni. Amin. Doa saya, Tuhan menolong kita untuk lepas dari sakit hati dan Roh Kudus memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Biar Tuhan pulihkan kita semua. Karena Dia sanggup memulihkan kita semua. Kita angkat pujian ini. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup
Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menderita, menyembuhkan yang menderita. Katakan dia sanggup ya Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, bahwa pada pagi hari ini kami boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi yang sungguh indah kami boleh nikmati bersama dengan Tuhan. Kekuatan kami boleh terima dari firman ini. Kami juga ucap berkat untuk Gembala Sidang kami yang terkasih, Bu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan boleh berkati bersama dengan keluarga dalam kasih kebaikan Tuhan. Hamba-Mu juga telah melayani Bapak Pendeta Elvis Rait. Tuhan boleh berkati sepanjang hari ini melayani dalam kuat kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan pada pagi hari ini juga kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya Engkau Allah hadir, memberkati, mencukupkan segala yang kami butuhkan. Kami tahu ada Allah kami yang hidup, yang siap selalu menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita mengucap syukur buat kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita juga akan satu puji. I am your beloved, child of the Lord Most High. I am accepted. In me you are well pleased. I am perfected, covered by your shed blood. I am highly favored, righteous forevermore. No more sin, no more shame, forgiven eternally. No other love like your love, complete in every way. No other love like your love. Drive away all my fears. No other love like your love, complete in every way. No other love like your love. Drive away all my fear. The Father's love. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama umat Tuhan, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini sama-sama. Dia yang telah mati bagi setiap Yesus. Yesus
Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, kemenangan tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Siapa nusin anggur, sama-sama dengan doa percaya kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Rohani. Siapa hati kita, kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Jangan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, "Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan hidup kekal. Dan janji Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Ya saudara sekalian, dan kita akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman, saudara sekalian, dan kelak kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Ya saudara sekalian, kata Tuhan Yesus, kamu akan hidup oleh aku. Ya, kita kelak akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di sorga, dan sewaktu kita di bumi, saudara sekalian, sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa hidup kita di bumi seperti di sorga. Dan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Berarti semakin hari akan semakin susah, semakin mahal, semakin sulit, semakin sukar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Adanya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup menyenangkan hati Tuhan dan hidup di dalam kekudusannya, maka kita tidak akan dirusakkan. Kita akan selalu berkemenangan atas resesi, berkemenangan atas masalah, berkemenangan atas sakit, penyakit, dan berkemenangan atas masalah apapun, saudara sekalian. Kenapa kita selalu berkemenangan? Akan berkemenangan selalu karena Tuhan Yesus kita juga sudah menang. Kita juga sebagai anaknya akan selalu berkemenangan. Maka kita angkat sekarang ini roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus.
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak TBC. Oleh darah Yesus, tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak super flu, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak sakit kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, orang tua, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia.
Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus oleskan pada dahi dan kepada kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami memakai minyak urapan. Kami menyatu dengan tubuh darah-Mu, kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan Yesus, kami percaya dan kami berpengharapan kepada Engkau. Engkau akan selalu melindungi kami, menuntun kami dan menyertai kami. Dan kami mohon pada Engkau Tuhan Yesus, berkenanlah kepada kami semua Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia, berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi, berikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam diri jemaat Gereja Tiberias Indonesia, dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau. Berikan berkat rohani, ada kuasa dan wibawa dari sorga kepada jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Ada kuasa menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus tanda-tanda heran menyertai jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan berkat jasmani, mereka selalu sehat sempurna dan sembuh yang sakit sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberias Indonesia sempurna sehat, sembuh yang sakit sembuh, tidak ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus berkat materi kepada jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Dan berikan penghasilan lebih dari cukup. Dan untuk suami istri, rumah tangga di Gereja Tiberias Indonesia dalam kasih mula-mula, cinta yang membara, dan apa yang diperlukan selalu tercukupi bersama anak-anaknya. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai, berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, asyir, greeter, tim worship, tim media, choir, kids, dan buah nerga semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apa yang diperlukan di dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro, istri anak diberkati, Pak Akiat, Ibu Susan diberkati, Yeni Suryadi diberkati, Ibu Papi, Pak David, dan Ibu Eli, Pak Robi diberkati, Pak Dama diberkati, Ibu Marta diberkati, Pak Ganda diberkati, Ibu Teni, Liana, dan Antoni diberkati, Raymond, Pak Dirman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu menyertai Gereja Tiberias Indonesia. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Engkau pakai menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau sebagai pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Sayangi Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, dan semua program yang ada di dalam Gereja Tiberias Indonesia. Engkau tuntun kami yang melayani Tuhan Yesus. Kami mohon penuntunan dan perkenanan daripada Engkau selalu Tuhan Yesus. Tuntun kami Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Yesus nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan, dan nama-Mu yang penuh kuasa dan wibawa dari sorga yang ada tertera terus di dalam hati kami anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji atas pelayanan Ibu hari ini. Kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan, juga sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai menjadi alat yang tangguh sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk terus membimbing, mengarahkan, mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias menjadi jemaat yang siap ke sorga. Tuhan memberkati Ibu bersama keluarga, anak menantu cucu.
Puji Tuhan saudara, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami raih janji firman-Mu, kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dan kami percaya kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan berkati umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati esok hari umat-Mu akan kembali bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, apapun pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil. Berkati yang usaha, diberkati usahanya maju, tidak utang-utang, tidak gagal, dan beri proyek-proyek baru, pekerjaan-pekerjaan baru. Anak-anak yang akan memulai masuk tahun ajaran baru, Tuhan beri teman-teman yang baik, pergaulan yang baik, dan guru-guru yang baik, dan beri mereka hikmat, kepandaian, kecerdasan, punya masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, berkati Saudara Arda bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Sony, Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh singer, seluruh pemain musik, seluruh anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Berkati seluruh pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, pengerja yaitu penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, semua yang melayani Tuhan, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambahkan hikmat, kuasa, marifat, bahkan pengurapan dari sorga untuk terus membimbing, mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias menjadi jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Berkati Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Aristo Pariaji juga Tuhan pakai luar biasa. Kami berdoa untuk gereja Tiberias, Tuhan berkati dimanapun hari ini Tiberias yaitu mengadakan ibadah, Tuhan berkati, boleh memuliakan nama Tuhan, dan kami doa banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan sorga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia dalam perlindungan Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, Indonesia damai, Indonesia sejahtera. Berkati pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajarannya. Kami berdoa Indonesia dipulihkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami datang dengan berkat dan kami akan pulang menerima berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya, semua ini berkati. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati kita semua. Yesus dan lebih besar.